kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, pada ibadah sektor malam hari ini, firman Tuhan yang senantiasa menjadi dasar kekuatan, dasar pengharapan kita, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada ibadah sektor malam hari ini juga kita masih terus diarahkan dengan seruan tema, sambutlah Rajamu datang. Ini yang sudah kita gumuli, kita hidupi mulai dari perenungan Minggu Palmarum pada hari Minggu yang lalu. Dan pada ibadah sektor malam hari ini, seruan ini, arahan tuntunan firman Tuhan ini didasarkan kepada seruan Nabi Yesaya, tepatnya Deutro Yesaya, yang memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umat Israel yang masih dalam pembuangan Babel, di mana sebentar lagi bangsa ini akan memperoleh keselamatan, pembebasan daripada Allah. Mereka akan keluar dari penghukuman, yaitu pembuangan Babel. Bapak Ibu yang kekasih, khususnya dalam masa-masa prapaskah saat ini, kesiapan hati kita, kehidupan kita, inilah yang harus senantiasa benar-benar menjadi perhatian kita, khususnya di dalam masa-masa prapaskah ini. Ketika Deutro Yesaya menyerukan bahwa bangsa itu akan memperoleh pemulihan, bahwa bangsa itu akan memperoleh pembebasan daripada Allah. Ini menjadi seruan yang menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat baru bagi mereka bahwa penderitaan, kesakitan, pergumulan mereka akan segera berakhir. Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal sesuai dengan seruan Nabi Yesaya pada firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya sebagai Allah tampil dengan memberitakan, Tuhanlah sumber keselamatan, Tuhanlah yang membebaskan dan memulihkan bangsa atau umat pilihannya. Bapak Ibu, ini dipersaksikan dalam kehidupan Nabi Yesaya sendiri, bahwa mereka akan beroleh kebebasan, bahwa Babel
tidak lagi menguasai, menjajah mereka. Tetapi karena pembebasan Tuhan, maka mereka beroleh keselamatan, mereka beroleh kekuatan, di mana Tuhan berkuasa menyelamatkan, membebaskan mereka. Sehingga yang pertama yang mau kita hidupi lewat firman ini dalam masa-masa prapaskah ini adalah kita harus mengimani terus sumber keselamatan kita, sumber pembebasan kita dari apapun. Bapak Ibu yang kekasih, hanyalah Tuhan yang sudah mengasihi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat dari seruan Nabi Yesaya ini, bahwa inisiatif, kuasa, kehendak, dan ketetapan untuk memberikan pembebasan, keselamatan itu adalah berasal dari Allah sendiri. Kita melihat otoritas Allah. Kita melihat bagaimana Dia berkehendak, bagaimana Dia berketetapan untuk menyelamatkan bangsanya. Kalau kita lihat sejarah bangsa ini, tidak ada satu hal pun yang bisa diandalkan, mereka terus beroleh belas kasih Allah. Sehingga Bapak Ibu, otoritas keselamatan adalah ketetapan, kehendak, dan kuasa Allah. Untuk itu dalam masa-masa prapaskah ini, inilah yang senantiasa kita harapkan. Inilah dasar pengharapan kita. Allah yang berbelas kasih, Allah yang berkuasa dan berkehendak untuk menyelamatkan kita, itulah Allah yang kita puji, Bapak Ibu yang kekasih. Itulah Allah yang kita sembah. Sehingga sikap hidup yang senantiasa menggantungkan diri di dalam pengharapan akan belas kasih Allah, inilah yang harus kita hidupi setiap hari, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa sulit di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dari seruan Nabi Yesaya ini kita sampai pada poin yang terakhir, bahwa panggilan hidup orang percaya, panggilan hidup orang yang sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan adalah hidup untuk bersukacita, hidup untuk berbahagia, bergembira, dan bersorak-sorai. Bapak Ibu, ini jelas disuarakan, disampaikan Nabi Yesaya di tengah-tengah kehidupan umat ketika itu yang masih merasakan kesakitan, penderitaan sebagai bangsa yang terbuang. Bapak Ibu, mari kita lihat kehidupan kita sampai saat ini. Saya yakin apa yang dirasakan Israel ketika itu dalam kesakitannya, kita juga dalam konteks saat ini merasakan itu. Meskipun dalam bentuk situasi kondisi yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, dalam kondisi ini saya mau mengajak kita untuk tetap menghidupi di dalam iman dan pengharapan kita sebagai orang yang percaya, orang yang menyembah Allah yang adalah sumber keselamatan itu. Panggilan kehidupan kita adalah hidup di dalam sorak-sorai. Tentu tidak ada satupun dari kita yang bisa meniadakan tantangan, kesulitan, rintangan kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang diserukan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang menyembah dan percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalaupun saat ini kita merasakan sepertinya situasi ini begitu lama berakhir, sepertinya penderitaan ini tidak kunjung ada akhirnya, beban pergumulan hidup kita sudah satu, semakin tambah satu dan semakin banyak lagi. Bapak Ibu yang kekasih,
kasih, saya mau merenungkan khususnya di masa-masa Prapaskah ini. Marilah kita senantiasa mengimani ini dengan mengatakan, dengan menghidupi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal, segala kondisi, segala situasi yang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kehidupan kita tetap di dalam kesetiaan, tetap di dalam ketabahan, ketekunan, dan iman yang teguh kepada Allah. Allah sumber keselamatan, itulah Allah yang kita puji dan muliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang berfirman, yang memberi kami kekuatan, tuntunan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan, bagaimanapun kondisi kehidupan saat ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah sumber keselamatan, pertolongan, dan pembebasan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat cara Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang nyata, yang senantiasa bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekalipun kesakitan, kesulitan, banyak hal-hal yang tidak kami pahami dan sulit kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami, meneguhkan, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.